Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rita Selviani dengan NIM 1122111079. Aku adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini aku akan membawakan materi mengenai analisis pengendalian biaya dalam operasional perusahaan sebagai upaya efisiensi dan peningkatan profitabilitas. Tujuan dari pemaparan materi ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Purwanti, SPD MM. Yuk kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama. Biaya operasional meningkat sama dengan margin laba menurun. Struktur biaya makin kompleks karena teknologi dan pasar, kurangnya sistem pengawasan internal, dan perlu strategi pengendalian biaya berbasis analisis akuntansi manajerial. Maksud dari di atas itu, perusahaan saat ini menghadapi kenaikan biaya operasional yang signifikan. Peningkatan ini tidak selalu diiringi oleh kenaikan pendapatan sehingga margin laba menurun. Kompleksitas pasar dan kurangnya pengawasan biaya menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian yang lebih sistematis dan berbasis data akuntansi manajerial. Di slide kedua ini terdapat tujuan mini project. Mini project ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu memahami sumber pemborosan biaya, menentukan metode pengendalian yang paling efektif, menilai hasil penerapannya terhadap kinerja keuangan, serta menyusun rekomendasi yang dapat digunakan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada metode atau pendekatan analisis. Dalam penelitian ini, perusahaan menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi yang pertama itu pengumpulan data. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan biaya produksi dan operasional selama 3 periode terakhir. Yang kedua, analisis variansi biaya, cost variance analysis, untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar atau anggaran. Yang ketiga, ada analisis rasio efisiensi, mengukur tingkat efisiensi pengguna sumber daya dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat, ada wawancara dan observasi lapangan untuk memahami bagaimana penyebab non-teknis seperti perilaku karyawan, kebijakan pembelian, dan efektivitas pengawasan internal. Dan yang terakhir, ada evaluasi pengendalian internal, mengkaji sejauh mana sistem akuntansi biaya mampu mendeteksi penyimpangan biaya secara tepat waktu. Oke, kita lanjut ke hasil temuan dan insight. Dalam diagram batang di atas ini memperlihatkan 4 kategori biaya utama, yaitu produksi, lembur, administrasi, dan pemasaran, yang dibandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Dalam data tersebut terlihat produksi biaya aktual mencapai 520 juta, melebihi anggaran sebesar 40 juta. Ini menunjukkan adanya pemborosan bahan baku atau inefisiensi proses produksi. Yang kedua, lembur. Terjadi deviasi sebesar 20 juta, kemungkinan karena manajemen waktu kerja yang kurang optimal atau lonjakan permintaan yang mendadak. Yang ketiga, ada administrasi, mengalami kelebihan biaya 20 juta, menandakan adanya biaya non-produktif seperti kelebihan biaya dokumen atau fasilitas kantor. Dan yang terakhir, ada pemasaran, biaya aktual sedikit lebih tinggi dibanding anggaran, menandakan investasi tambahan pada promosi. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya belum berjalan optimal karena seluruh kategori menunjukkan deviasi positif. Diperlukan perbaikan pada sistem perencanaan dan monitoring biaya agar setiap departemen dapat mengontrol pengeluaran sesuai anggaran. Oke, selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram Browne menggambarkan proporsi penyebab pemborosan biaya operasional yang terdiri dari bahan baku 40%, lembur 25%, administrasi 20%, dan lainnya 15%.
Di sini terlihat bahwa bahan baku menjadi penyumbang pemborosan terbesar sebesar 40%, menandakan belum optimalnya sistem pengadaan dan kontrol stok. Terus yang kedua, terdapat lembur menyumbang 25%, menandakan beban kerja tidak seimbang atau jadwal produksi yang kurang efisien. Yang ketiga, administrasi berkontribusi 20%, bisa disebabkan oleh proses birokrasi panjang, pencatatan ganda, atau pengeluaran operasional kecil yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir, ada kategori lainnya, meliputi biaya tak terduga seperti perawatan alat dan biaya logistik minor. Diagram ini menegaskan bahwa pengendalian biaya bahan baku dan lembur harus menjadi prioritas utama, karena keduanya menyumbang hampir 2/3 dari total pemborosan biaya. Dengan memberikan sistem pengadaan dan rencana kerja, perusahaan dapat menurunkan total biaya operasional secara signifikan. Selanjutnya ada analisis visual before dan after control. Dari yang sebelumnya kita lihat, pengendalian biaya tidak terkendali, margin turun. Contoh, data sebelumnya 72% efisiensi. Dan yang kita lihat sesudahnya pengendalian, efisiensi naik, margin membaik. Contoh data sebelum 80% efisiensi. Grafik ini menunjukkan perbandingan tingkat efisiensi biaya sebelum dan sesudah penerapan sistem pengendalian berbasis aktivitas. Peningkatan efisiensi sebesar 8% menunjukkan bahwa strategi pengendalian biaya memberikan dampak nyata terhadap profitabilitas. Kesimpulan, pengendalian biaya merupakan komponen vital dalam manajemen keuangan yang berperan langsung terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan mengontrol biaya dapat menggerus margin keuntungan dan menurunkan daya saing. Hasil mini project ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pengawasan internal yang kuat, analisis biaya berbasis aktivitas, dan penerapan sistem digital okupansi manajemen mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya. Saran atau rekomendasi, perusahaan perlu menerapkan sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas ABC untuk memetakan sumber pemborosan secara detail. Yang kedua, meningkatkan pelatihan manajerial bagi staf bagian keuangan dan produksi agar mampu memahami prinsip cost control secara komprehensif. Yang ketiga, melakukan evaluasi anggaran secara berkala, minimal setiap triwulan agar penyimpangan biaya dapat segera diidentifikasi. Yang keempat, mengintegrasikan sistem informasi keuangan digital untuk memantau biaya secara real time dan meningkatkan transparansi antar departemen. Dan yang terakhir, membangun budaya efisiensi di seluruh lini perusahaan, bukan hanya di bagian keuangan, agar pengendalian biaya menjadi tanggung jawab kolektif. Tak terasa, sekarang kita sudah di penghujung materi. Pengendalian biaya bukan hanya soal angka, tetapi tentang disiplin, transparansi, dan strategi. Saya Eriza Selviani, saya pamit undur diri. Untuk salah kata dan ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Bye-bye.